Ya, hari ini kita akan kembali membahas tentang uji hipotesis. Baiklah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini bisa kita lihat ya, bahwa uji hipotesis itu terbagi jadi dua. Ada uji hipotesis untuk satu populasi, yang ini, dan juga uji hipotesis untuk dua populasi. Ketika kita bekerja dengan uji hipotesis satu populasi, kita bisa melihatnya dari nilai tengah di sini, dan bisa dilihat lalu kalau misalnya kita ingin lihatnya dari nilai tengah atau rata-rata. Nah, apakah standar deviasinya atau ragamnya itu diketahui? Kalau diketahui, kita pakai uji Z. Tapi kalau standar deviasinya tidak diketahui, kita pakai uji T. Nah, selanjutnya ada lagi namanya uji satu populasi untuk proporsi, di mana di sini kita menggunakan uji Z. Nah, untuk yang dua populasi, di sini kita bisa bagi dua. Ada yang datanya saling bebas dan ada yang datanya berpasangan. Data saling bebas ini maksudnya gimana? Maksudnya adalah orangnya yang berbeda yang diuji. Jadi kita di sini akan punya dua kelompok. Data saling bebas ya. Ada dua kelompok orang yang berbeda. Misalnya kelompok satu adalah laki-laki. Kemudian kelompok 2 adalah perempuan. Nah, ini orangnya berbeda, lalu kita akan bandingkan hasil pengujian pada dua kelompok ini. Apakah ada perbedaan uji antara kelompok laki-laki dan kelompok perempuan? Atau contoh lainnya, misalnya dia mahasiswa, yang ini mahasiswi. Atau misalnya dia jurusan, yang satu kuliahnya ekonomi, yang satu kuliahnya pendidikan. Yang jelas dia harus berbeda. Sedangkan kalau dia data berpasangan, artinya orangnya sama, namun diujinya 2 kali. Diuji 2 kali. Jadi kita tetap menguji pada satu kelompok, kelompoknya sama, mahasiswa misalnya, tapi diujinya 2 kali, misalnya sebelum ujian, setelah ujian. Atau misalnya, bisa sebelum minum obat gitu. Nah, ini setelah minum obat. Orangnya yang diteliti sama, misalnya yang diteliti di sini adalah Ani, Budi, Rani. Maka dilihat saat si Ani sebelum minum obat hasilnya gimana, dan saat setelah minum obat hasilnya seperti apa. Misalnya ini nilainya 3, ini 4 gitu ya, suatu nilai lah hasil penelitiannya. Nah, tapi kalau di sini yang ini beda, orangnya beda, hasilnya beda. Tuh. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi untuk data yang saling bebas, di sini dia bisa kita lihat, kita akan membandingkan itu perbandingan rata-rata atau perbandingan proporsi. Jadi masih sama basisnya sama yang ini. Lalu ketika apakah standar deviasinya diketahui, pakai uji Z. Jika standar deviasinya tidak diketahui, pakai uji T. Kemudian kalau misalnya di sini tidak diketahui, apakah diasumsikan standar deviasinya itu sama, atau misalnya dia diasumsikan berbeda. Nah, ini kemudian kita bisa lakukan uji Z. Untuk teman-teman semua, rumusnya sebenarnya nanti bisa dilihat ya di salah satu modulnya. Dan di situ ada cara perhitungan manualnya. Namun di sini yang akan saya ingin ini adalah kita tidak harus selalu belajar tentang manualnya. Di sini kita untuk bab ini akan fokus pada cara menghitungnya dengan menggunakan software. Tapi di sini kita pakainya Excel. Nah, kita lihat dulu. Untuk yang uji dua populasi, ketika di sini kita punya soal. Seorang dosen pengampu statistika mencatat nilai ujian statistika mahasiswi lebih baik dari mahasiswa. Nah, maka yang kita ketahui pertama kali apa? Ada dua kelompok. Kelompoknya adalah mahasiswa dan mahasiswi. Untuk membuktikan hal ini, nih kita ambil nilai ujian akhir 9 mahasiswi dan 10 mahasiswa. Mahasiswanya ada 10 orang,
Oh, salah. Ini mahasiswi yang bawah. Mahasiswinya 9 orang. Ini datanya, hasil nilai ujiannya. Nah, kemudian di sini baca, dengan asumsi kedua populasi mengikuti distribusi normal dan mempunyai standar deviasi yang sama, apakah dapat disimpulkan bahwa nilai ujiannya mahasiswi lebih tinggi daripada mahasiswa? Jadi di sini ada asumsinya eh, standar deviasinya sama. Maka kita lihat lagi contoh. Jadi ini di dua populasi, kalau dia tidak ada bahasa untuk persen-persennya berarti dia rata-rata. Kemudian diketahui ininya standar deviasinya sama, berarti kita pakai uji Z. Nah, ini adalah rumusnya. Yang pertama kita tulis dulu uji hipotesisnya. Uji hipotesisnya adalah mu1 misalnya bisa kita katakan yang rata-rata mahasiswa, lebih kecil atau sama dengan rata-rata mahasiswi, kemudian yang ini lebih besar. Jadi ingat ya, dia berkebalikan, kalau yang di atas H0-nya kurang dari, yang di sini adalah lebih dari. Kenapa kita pakainya di sini kurang dari, bukan sama dengan? Karena ini, lihat di sini disebutkan bahwa standar deviasinya sama, dan apakah bisa disimpulkan bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih tinggi daripada yang mahasiswa. Jadi dia pengen membuktikan apakah benar nilai ujian mahasiswi itu lebih tinggi daripada yang mahasiswa. Nah, makanya dia gini, kurang dari dengan lebih besar. Kalau dia cuman apakah nilai ujian mahasiswa sama dengan mahasiswi, berarti kita pakainya sama dengan yang di sininya, bukan pakai kurang dari. Oke. Nah, di sini kemudian kita menggunakan tingkat signifikasinya 1%, dapatnya dari soal, dan ujinya adalah uji T karena sampelnya kecil, kurang dari 30 ya, ingat. Nah, kemudian kita bisa lihat tabel T kritisnya untuk 1%. Di sini kita lihat tabel T, uji satu sisi. Kenapa satu sisi? Karena yang ininya kurang dari. Kemudian di sini ada namanya DF. DF ini berasal dari DF adalah derajat kebebasan. Bebas. Nanti dilihat di tabel. DF-nya untuk DF berbeda tergantung ujinya. Untuk uji dua populasi dengan standar deviasi yang sama, tapi N-nya, ini banyak datanya beda ya, yang 19, yang 110-nya berbeda. Rumusnya adalah N1 tambah N2 dikurang 2 sama dengan, ini adalah rumus DF-nya. Nah, karena tadi DF-nya yang mahasiswinya itu ada 9, ditambah ada 10 yang mahasiswa, dikurang 2 sama dengan 17. Lalu kini kita cari, kita lihat tabel T. Nih, saya punya tabel T. Nih, lihat di sini ada PR atau probability. Ini nanti adalah nilai tingkat signifikansinya. DF ini adalah tadi yang kita cari. Nah, berarti kita lihat DF-nya hasilnya adalah 17. Berarti lihat DF-nya 17. Ini ya, 17. Nah, kemudian alfanya tadi 1%. 1% artinya adalah 0,1. 0,1, 1%. Oke, bentar. Nih, dia 17 diteruskan. Ini 1, 17. Nah, nih 1,3338. Oh, maaf.
Nah, tadi ya kita punya salah, saya lupa. Karena ini kita ujinya adalah uji satu sisi, ini 1% itu adalah 0,01 ya, mohon maaf, iya salah. Nih, ini adalah 0,01. Nah, jadi ini 2,5663, 2,566693, atau bisa kita bulatkan jadi 2,567. Nih, ini adalah nilai kritis T-nya, yang ini. Nih. Nah, kalau ini hasil perhitungan manualnya ya, dia dimasukkan ke sini. Jadi yang pertama kita cari dulu rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing data. Nanti bisa dilihat di modul untuk apa namanya rumusnya. Kemudian dia dihitung SP kuadrat, lalu ini T-nya. Tinggal dimasukkan aja, dapat hasilnya 0,24. Nah, di sini kita bandingkan, jika nilai T hitung 0,244 itu lebih kecil dari nilai kritis, artinya di sini gagal menolak hipotesis nol, yaitu dapat disimpulkan bahwa sampel tidak cukup memberikan bukti bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih tinggi dari nilai ujian mahasiswa. Nah, ini kan cara manual. Tadi seperti saya sebutkan, kita akan belajar cara dengan Excel-nya. Nah, di sini saya udah masukkan datanya, kita punya ini, yang 19 data, yang 110 data. Maka di Excel-nya tuh bisa dicari data, data analisis. Nah, di sini nanti ada banyak uji nih, teman-teman. Ada banyak uji. Oh ya, bagi yang nanti ternyata pas di datanya belum keluar data analisisnya, bisa ikutin cara ini. Klik file. Maaf. Kemudian option. Mungkin akan berbeda ya di jenis Excel-nya, tapi bisa menyesuaikan. Ini nanti pilih Adds in. Pilih Analysis Toolpath, nanti klik Go. Ini dicentang semua. Analisis Toolpath sama Toolpath ininya, klik OK. Nanti akan muncul data analisisnya. Jadi ingat tadi, kemudian ini ya caranya klik data, data analisis. Nah, di sini sebenarnya ada banyak analisis statistik yang bisa kita kerjakan. Untuk yang ini tadi kita pakainya t-test, kemudian adalah two sample assuming equal variance. Jadi ini artinya adalah dua sampel diasumsikan variansinya sama atau standar deviasinya sama. Ujinya adalah uji T. Ini kita klik OK. Nah, kemudian kita blok datanya, yang ini ya, datanya aja. Kemudian yang bawah untuk variabel 2-nya, jangan sampai tertukar, biar sama hasilnya. Kemudian ini alfanya kita pilih 0,01, kalau ternyata alfanya 5% kita ganti 0,05. Kemudian kita klik OK. Ini kita bisa klik di sini untuk hasilnya. Oh maaf. Nah, hasilnya kita letakkan di sini aja. Oke, hasilnya sudah keluar teman-teman. Nah, di sini bahkan dia juga mengeluarkan hasil nih rata-ratanya. Rata-rata variabel 1 ini berarti mahasiswi ya. Ini mahasiswa. Itu yang mahasiswi rata-ratanya 78, yang mahasiswa 77. Kemudian variansinya ini, variansi data sampelnya ya. Observasinya yang 19, yang 110. Nah, di sini dilihat tadi DF-nya. Kita dapatnya 17 sama di statistiknya adalah 0,244. Nih, sama dengan yang di sini. Nah, sama kan? Jadi kita tidak perlu hitung manual, bisa dikerjakan di Excel. Nah, enaknya lagi adalah dia sudah menyediakan hasil data tabelnya. Nih, kalau kita menggunakan T kritisnya itu yang one tail atau satu sisi, ini satu sisi, kita langsung aja lihat yang ini. Kalau yang ini nanti kalau dia dua sisi. Nah, maka karena yang ini lebih kecil daripada yang ini, maka hasilnya sama ya kesimpulannya. Kesimpulannya ini sama, bahwa tidak cukup memberikan bukti untuk menyatakan nilai ujian mahasiswi lebih tinggi dari ujian mahasiswa. Gitu.
Sekian untuk yang ini, kemudian nanti kita akan lanjut untuk data yang berpasangan.